Pak Wandi datang nggak nih? Oh datang. Kalau nggak datang mau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, khususnya bagi saya setelah 2 bulan libur. Yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal, libur 2 bulan. Kemudian ini masuk kembali bulan Dzulqa'dah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, maka Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi sampai ke panjang. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti bulan Dzulqa'dah? Kalau Zulhijjah berarti yang memiliki haji. Hijjah itu haji, ya. Itu Zulhijjah. Ya, Zu itu artinya yang memiliki. Jadi kalau Zulhijjah yang memiliki haji, artinya bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Itulah Zulhijjah. Nah, sekarang sebelum Zulhijjah namanya Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Ya. Apa arti Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu artinya berasal dari kata qaid, ya, artinya duduk, ya, seperti bapak-bapak ini. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya Dzulqa'dah ini merupakan kan salah satu di antara 4 bulan yang mulia. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 36 ya, Allah menyatakan bahwa bulan dalam perhitungan Allah ada 12. Yang diantaranya, di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Ya. Haram di situ maksudnya apa? Haram di situ maksudnya mulia. Ya, mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum al-ayah. Artinya dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan seterusnya. Seterusnya ayat tentang perang, ya. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini lanjutan ayat tadi.
Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Jadi ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa dalam Islam bulan ada 12. Dan penetapan bulan 12 itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sejak kuno, ya, karena langit dan bumi ini kan umurnya udah jutaan tahun ini, langit dan bumi, ya, langit dan bumi itu umurnya udah jutaan tahun. Sementara penetapan bulan ada 12 itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang dihormati. Ya. Hurum itu artinya dihormati. Hurum itu hormat. Dan dihormati. Saya sudah pernah menerangkan di sini kalau haram itu artinya terlarang. Ya, rohnya panjang, Pak ya, rohnya panjang. Haramun. Tapi kalau haram, rohnya pendek, maka itu artinya hormat. Ya, bulan yang terhormat, bulan yang dimuliakan. 3 berjejer, 1 mencar. Apa 3 yang berjejer? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu jejeran itu, Pak. Zulhijjah, Zulqa'dah dulu. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian 1 mencar. Apa 1? Rajab. Ya. Jadi 1 itu mencar sendiri. Ya, jadi semuanya 4. Nah, Zulqa'dah itu artinya masa-masa umat Islam harus duduk. Artinya masa-masa tidak boleh demo, ya. Duduk maksudnya apa? Bukan duduk melamun, duduk mengisap ganja, duduk narkoba, bukan. Duduk itu maksudnya berzikir, ya, berzikir. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian berdoa, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya. Berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduk adalah duduk seperti ini. Ya, seperti ini nih, yaitu menghadiri majelis ilmu. Nah, jadi apa yang dilakukan bapak-bapak ini udah benar, ya. Karena Dzulqa'dah itu artinya saatnya kita duduk, ya, bukan berdiri lari-lari demo kemudian enggak, ya, duduk saja, duduk ya, duduk mencari ilmu, duduk berzikir, duduk berdoa, duduk membaca Al-Quran, ya. Dan memang di dalam bulan haram ini, di dalam bulan yang mulia ini kita dilarang melakukan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat nanti dosanya akan dilipat gandakan 2 kali, ya. Sebaliknya kita dianjurkan untuk banyak berbuat amal soleh. Perbuatan-perbuatan amal soleh di bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan. Jadi pas kita ini masuk bulan haram ini, Pak, bulan depan masih, bulan depannya lagi masih, 3 bulan berturut-turut. Nah, para teman sekalian, itu arti daripada bulan Qa'dah, Zulqa'dah, yaitu bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak duduk, ya, duduk untuk ngaji, duduk untuk belajar Al-Quran, duduk untuk zikir, berdoa, beriktikaf, ya, beriktikaf dan lain-lain. Pada malam hari ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembagian manusia berdasarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 4 pembagiannya. Pertama adalah manusia yang mau berdoa dan mau beribadah. Iyyaka na'budu, mau, ya, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, berdoa, mau. Nah, itu golongan pertama, ya. Golongan yang kedua, orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau memohon pertolongan. Ibadah nggak mau, berdoa minta tolong pada Allah nggak mau.
Nah, ini tentu sangat parah, ya, sangat parah. Beribadah tidak mau, berdoa kepada Allah tidak mau. Ya. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga, yaitu golongan yang memiliki ibadah mau, tapi berdoa tidak mau. Ya, dia mau ibadah, mau sholat, puasa, zakat, haji, tapi untuk minta tolong pada Allah nggak mau. Itu yang ketiga. Ibadah mau, berdoa tidak mau. Jangan bilang aneh, Pak. Ada manusia yang seperti itu, ada. Dan yang keempat, minta tolong kepada Allah mau, tapi beribadah tidak mau. Minta tolong, berdoa mau, tapi beribadah nggak mau. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, tentu yang kita harapkan kita semua, ya, kita semua ini dan juga kaum muslimin dimanapun berada, kita termasuk golongan yang pertama, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu mau menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah, dan juga mau minta tolong kepada Allah. Kita lihat yang pertama. Mereka merupakan golongan yang paling mulia dan paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini, Pak, ya. Paling mulia dan paling tinggi. Ibadah kepada Allah merupakan tujuan mereka. Jadi ibadah kepada Allah merupakan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah ibadah, bukan nikah, bukan kerja, bukan dagang, bukan tani, bukan nelayan, bukan. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Adapun tani, nelayan, dagang, kerja, buruh, garap sawah dan lain-lain itu adalah penopang, ya, sarana untuk menopang ibadah. Sebab kita ibadah itu kan perlu sarana dan prasarana. Ya. Ibadah perlu biaya, ibadah perlu baju, perlu karpet, perlu masjid. Ibadah tidak boleh telanjang, nggak boleh. Ya. Dan baju yang kotor harus dicuci, supaya najisnya hilang. Mencuci dengan deterjen, bayar, ya. Laundry bayar, ya. Jadi kita perlu uang untuk laundry, untuk deterjen, untuk gosok, uang untuk beli sajadah, karpet, uang untuk beli baju, peci, kacamata. Kalau nggak ada kacamata ini saya nggak bisa baca, Pak. Nah, nggak bisa baca nih, nggak bisa baca. Nah, kacamata ini perlu uang. Nah, uang itu adalah dalam rangka untuk mendukung, memperkuat ibadah. Sarana ibadah itu uang. Nah, uang itu dicari dengan bermacam-macam jalan. Ya, tentunya jalan yang halal, ya. Ada yang tani, ada yang nelayan, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang maklar, ada yang pilot, polisi, jaksa, dan lain-lain, ya. Tujuan mereka adalah ibadah, dan mereka pun memohon agar Allah menolong dan memberikan taufik sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah itu. Jadi dia itu ingin ibadah, tapi dia sadar, dia selalu mohon pada Allah, ya Allah, berilah saya taufik, berilah saya petunjuk sehingga saya tergerak untuk ibadah, sehingga saya semangat untuk ibadah, sehingga saya mencintai ibadah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, ya. Untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai masjid, untuk mencintai ibadah itu perlu tenaga, Pak, perlu dorongan. Nah, dorongan itu namanya hidayah. Kalau seseorang tidak dapat hidayah, ya gak tertarik, Pak, pengajian seperti ini, gak tertarik. Ngapain duduk-duduk seperti ini? Enakan ngojek dapat uang, enakan duduk-duduk di kafe, ya, sambil melihat lain jenis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi
Orang yang golongan yang pertama ini tujuan utamanya adalah ibadah. Nah, yang lain-lain itu adalah untuk sarana dan prasarana menopang, yang menopang. Dan dia selalu mohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah berilah saya petunjuk ya Allah, taufik ya Allah, hidayah petunjuk supaya saya mau ibadah, supaya saya mau sujud, supaya saya mau melangkahkan kaki ke masjid. Sebab banyak orang Islam yang tidak tertarik dengan masjid, ya. Alasannya capek. Padahal kalau pagi jogging, ya, pagi dia jalan kaki bisa sampai 2 kilo, 4 kilo. Tapi ke masjid yang hanya 20 meter, dia nggak ada tenaga. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Amin. Karena itu permohonan paling utama yang disampaikan kepada Allah ialah pertolongan menurut keridhaannya, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon pertolongan, ya. Jadi iyyaka na'budu beribadah, wa iyyaka nasta'in memohon pertolongan. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada yang beliau cintai yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang gubernur Yaman, ya. Beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Maka janganlah engkau lalai untuk mengucapkan seusai setiap sholat, ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut namamu, bersyukur dan beribadah secara baik kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini adalah doa Rasulullah yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Rasulullah menyatakan, "Mu'adz, aku mencintai kamu. Kamu setelah selesai sholat, jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bimbing terus saya ya Allah, agar saya bisa berzikir, bisa mengingatmu ya Allah, agar kami bisa bersyukur, berterima kasih, memujimu, dan agar aku bisa beribadah yang bagus, beribadah yang khusyuk, beribadah yang paripurna. Itu 3 permintaan. Minta kepada Allah supaya Allah membimbing saya agar saya tergerak untuk zikir. Lidahnya itu mudah untuk zikir, lidahnya itu mudah untuk istighfar, lidahnya itu mudah untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, supaya tergerak. Kemudian kita minta bimbingan Allah agar kita selalu berterima kasih, bersyukur, sedikit-sedikit alhamdulillah, 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 ya. Jangan sedikit-sedikit, aduh, ini Pak, saya habis kena banjir nih, ya. Jangan. Banjir itu justru untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi, tidak ada sekecil apapun kesulitan, kepayahan, kesusahan, termasuk duri yang menusuk kaki kita atau yang menusuk kulit kita, semuanya adalah untuk menghapus dosa kita. Jadi bergembiralah yang kemarin kena banjir, dosa-dosanya rontok, ya. Jadi itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bukan azab, bukan. Itu surat cinta, ya, dalam rangka menggugurkan dosa-dosa, ya. Adik saya sendiri kan tinggal di situ, di apa? Ya, di gangnya Mas itulah, Mas apa? Asdani, mana Dani? Dani mana Dani? Ya, pokoknya di gang situ lah, itu yang paling parah. Dan adik saya juga ada di situ. Katanya dari jam 2 malam sampai subuh nggak bisa sholat subuh. Ya, air segini, semua tenggelam, semua basah. Yang nggak basah cuma jok motor aja. Ya. Gimana sholatnya itu? Sholat subuh aja bingung, ya. Jadi semua yang di sekitar situ merasakan banjir yang luar biasa, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal,
ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah apa belum, Pak? Sudah ya? Yang belum apa angkat tangan. Atau bareng-bareng lah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu aja. Nanti kalau misalnya YouTube-nya hidup ya kita bisa ulang-ulang. Kalau mati ya biarin aja. Ini memang memorinya sudah habis ya. Jadi kalau ini sudah mati, Bapak nggak usah protes. Pak mati Pak, nggak usah. Udah diam aja. Itu golongan yang pertama Pak ya. Ini golongan yang tertinggi ya. Mau beribadah dan mau minta tolong, mau berdoa. Golongan yang kedua, yang tidak mau sama sekali ya. Ibadah tidak mau, berdoa tidak mau. Mereka tidak mengenal ibadah dan isti'anah. Isti'anah itu berdoa Pak ya. Isti'anah itu memohon pertolongan. Minta tolong itu isti'anah. Ini kebalikan dari golongan yang pertama. Ini kebalikannya Pak. Ya. Lawan yang pertama tadi. Bahkan jika salah seorang di antara mereka memohon kepadanya, maka hal itu dimaksudkan untuk memuaskan nafsunya, bukan berdasarkan keridhaan dan haknya. Ya. Jadi intinya mereka ibadah nggak mau, berdoa nggak mau. Seandainya mereka mau berdoa, itu hanya untuk memuaskan nafsunya saja, untuk memuaskan nafsunya, bukan berdoa karena betul-betul tunduk dan menyempurnakan Allah. Jadi doa yang bagus adalah doa yang kita merasa diri kita rendah, diri kita butuh, dan Allah itu memiliki segalanya. Tapi kalau hanya sekedar nafsu, kan hanya sekedar untuk bikin apa? Untuk bikin YouTube ya. Ya, jadi bikin apa namanya? Bikin konten lah. Ya Allah, berilah saya supaya kontennya laris. Nah, itu berarti berdoa untuk memuaskan nafsu. Jadi berdoa bukan karena memang butuh pada Allah, tapi berdoa supaya bikin konten bagus, kemudian TikToknya bagus, YouTube-nya bagus. Semua yang ada di langit dan di bumi memohon kepadanya. Bahkan makhluk yang paling dibenci Allah dan musuhnya yaitu iblis laknatullah masih sempat memohon kepada Allah dan Allah pun memenuhinya. Ya. Iblis yang jahat saja masih berdoa. Masih berdoa, ya Allah, berhubung saya sudah divonis sesat, tolong saya jangan dimatikan sekarang. Saya minta matinya nanti pas dunia mau kiamat. Ya, maka oleh Allah, okelah kalau begitu, ya, dikabulkan, ya, dikabulkan, diberi umur panjang, baru hari kiamat baru mati, iblis, ya. Artinya kalau ada manusia tidak mau berdoa kepada Allah, ya kebangetan banget lah. Orang iblis saja pasti berdoa. Ya. Iblis masih sempat memohon ampun kepada Allah dan Allah pun memenuhinya. Ya. Tetapi pada saat permintaan iblis itu ada yang sudah sampai di neraka. Ya. Di neraka baru minta ampun. Nah, itu tentu nggak bisa. Ya. Soalnya kalau iblis sudah tobat maka namanya bukan iblis lagi, bukan, namanya soleh. Nah, gitu ya. Kalau masih belum tobat ya namanya iblis. Tapi karena apa yang dimohon itu bukan untuk mendapatkan keridhaannya, maka ia semakin menambah penderitaan, kesengsaraan, dan dia semakin jauh dari Allah. Begitulah keadaan setiap orang yang memohon pertolongan kepada Allah, namun tidak dimaksudkan untuk menambah ketaatan kepadanya, sehingga dia menjadi budak dari apa yang dimintanya. Ya, jadi menjadi budak dari apa yang dimintanya. Misalnya dia minta harta karun. Ya Allah, saya minta harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ya Allah, mudah-mudahan saya gali sumur ini nemu emas. Nemu patung emas, ya. Jadi mintanya itu yang ya kayak gitu, ya. Minta harta karun, minta apa namanya, menemukan kekayaan sejak zaman Majapahit, Hayam Wuruk,
kerajaan Singosari dan lain-lain. Sehingga diharapkan dia gali sumur, wah ketemu boneka emas, ya. Nah, itu artinya dia menjadi budak apa yang dimintanya. Hendaklah diketahui bahwa kalaupun Allah memenuhi permintaan orang yang meminta kepadanya, bukan karena ada kemuliaan pada diri orang yang meminta itu. Hamba meminta kepadanya dan Allah memenuhinya, padahal permintaannya itu boleh jadi menjadi sumber kehancuran dan penderitaannya, sehingga pemenuhan Allah ini justru menjadi kehinaan baginya. Ini yang disebut dengan istidraj, ya. Jadi orang yang tidak beribadah, tapi ketika dia minta dikabulkan, ya. Misalnya dia nggak beribadah, kemudian ya Allah, saya minta supaya dagangan saya laris. Oh, laris tuh dagangannya, gitu ya. Nah, tapi dia nggak mau beribadah, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, bayar zakat nggak mau, puasa nggak mau. Maka ketika Allah mengabulkannya, itu bukannya menambah kebaikan, tetapi menambah durhaka, menambah dosa, ya. Sehingga dia semakin sombong, dia pamer pada orang-orang, orang-orang, saya ini nggak pernah ke masjid, tapi kaya. Saya ini nggak pernah ngaji, tapi kaya, sehat terus, nggak pernah sakit. Ya, itu semakin durhaka. Ya. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Ya. Jadi diberi semakin tinggi kemaksiatannya, akhirnya nanti kalau suatu saat jatuh semakin sakit. Ya. Kalau jatuh dari meja sini ke sini kan nggak sakit, Pak. Dari sini jatuh begini ya, kan nggak sakit, ya nggak sakit kan. Tapi kalau dari tower tinggi sakit. Nah, jadi pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ibadah itu semata-mata adalah menambah jauh, ya, menambah durhaka. Sebaliknya, tidak adanya pemenuhan Allah atas permintaan hamba justru merupakan kemuliaan dan gambaran cinta Allah kepadanya, perlindungan dan penjagaan Allah baginya, dan bukan merupakan gambaran kekikiran Allah. Nah, ini untuk kita, Pak. Jadi kalau kita minta, misalnya, ya Allah saya minta kereta api, ya Allah saya minta punya helikopter, ya Allah saya minta mobil SMK, gitu, minta gitu ya, tahu-tahu nggak dikabulkan, itu justru baik. Kalau dikabulkan punya kereta api, punya pesawat jet pribadi, jangan-jangan dia udah nggak sholat di Nur Fuad lagi, ya. Sudah mainnya jet pribadi itu ya, pergi ke Singapura, pergi ke Nepal, pergi ke Sydney, ke Los Angeles, ya, ke Tokyo, ya, udah nggak sholat karena naik jet terus kan, jet pribadi, ya. Udah lupa dengan Nur Fuad, udah lupa. Jadi justru kalau Allah belum mengabulkan itu, jangan dianggap, waduh, Allah ini jangan-jangan kikir, nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan bahwa Allah itu pelit, kikir, jangan-jangan Allah miskin, nggak boleh. Ya, justru itu kebaikan untuk kita. Kita nggak diberi pesawat terbang, nggak diberi helikopter, nggak diberi drone dan lain-lain, ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Surat Al-Fajr ayat 15 16. Al-Fajr itu surat keberapa ya, Pak? Wal fajri walayalin ashr. Ya, ayat ke 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqdara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya, Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, ya, dimuliakan, diberikan kesenangan, punya mobil, punya rumah, punya ruko, punya macam-macam, maka dia berkata, Rabbku, Tuhanku telah memuliakanku, ya. Jadi manusia kalau memiliki segalanya, maka dia akan mengatakan, tuh, Tuhan memuliakan saya. Buktinya apa? Buktinya saya punya segalanya, ya. Adapun bila Rabb-nya, Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya sempit, ya,
Mau beli bakso nggak bisa belinya cilok. Nah, kalau bakso kan semangkok 220.000, kalau cilok kan dapatlah 5.000 ya cilok. Adapun bila Robnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Robku menghinakanku. Wah, ini Tuhan lagi menghina saya nih. Saya kok udah sholat, udah zikir, udah puasa, kok saya miskin terus. Udah berdoa terus, ya, kok miskin terus? Nah, Allah sedang menghinakan saya. Nah, ini kata-kata dari manusia. Sekali-kali tidak demikian. Jadi kata Allah tidak. Nah, kalla balla tukrimunal yatim, ya. Maka pada ayat ke-17 disebutkan sekali-kali tidak, ya, enggak begitu. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi para jamaah sekalian, ini kita sedang membahas manusia yang tidak beribadah kepada Allah, ya. Dan juga dia tidak berdoa kepada Allah. Seandainya dia berdoa hanya sesuai dengan hawa nafsunya saja, ya. Pengen bisa keliling dunia setiap minggu, pengen gali sumur ketemu boneka emas, pengen ketemu harta karun kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, terus pokoknya yang aneh-aneh pengennya, ya. Saya ulangi, sebaliknya tidak adanya pemenuhan Allah atas permintaan hamba justru merupakan kemuliaan dan gambaran cinta Allah kepadanya, perlindungan dan penjagaan Allah baginya, dan bukan merupakan gambaran kekikiran Allah. Tapi orang yang bodoh akan mengira bahwa Allah tidak mencintai dan tidak pula memuliakannya, sehingga ia berburuk sangka terhadap Allah. Jadi kalau kita berdoa kemudian belum dikabulkan, kita nggak boleh berburuk sangka. Kalau kita berburuk sangka berarti kita termasuk golongan orang-orang yang bodoh, ya. Justru ketika kita berdoa, kita ingat sabda Nabi, doa itu pasti dikabulkan. Pasti. Satu, dikabulkan di dunia sekarang, ya, now, al-an, now. Dua, kemungkinannya adalah dikabulkan nanti di akhirat. Dikabulkan di akhirat. Dan itu jauh lebih penting daripada dikabulkan di dunia. Kenapa? Di dunia masih bisa minta tolong sama mertua, masih bisa tolong sama kakak, sama adik, sama om, sama ponakan, sama besan, sama menantu. Kalau di akhirat siapa yang mau menolong? Kalau di akhirat siapa yang mau menolong? Ya. Yauma la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, jadi kalau doa kita dikabulkan di akhirat, alhamdulillah, itu justru yang sangat bagus. Ketika di akhirat kita membutuhkan pertolongan, tahu-tahu, oh ini doamu udah disimpan oleh Allah, ini baru dikabulkan sekarang. Alhamdulillah, ya. Di saat-saat tidak ada yang bisa menolong di akhirat, doa kita akan menolong kita, ya, karena Allah mengabulkannya ditunda di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, kita akan dibebaskan dari diselamatkan dari mara bahaya atau musibah, ya. Jadi Allah mengabulkan doa dengan cara kita diselamatkan dari musibah, ya. Apakah musibah itu gempa bumi, kecelakaan lalu lintas, atau mungkin keracunan, atau apa saja, kita diselamatkan Allah, ya. Misalnya yang lain kena banjir, kita tidak, misalnya begitu. Atau kita lagi naik mobil kencang di jalan tol, yang menurut perhitungan kita harusnya mobilnya jatuh guling, ternyata mobil kita nggak jatuh, nggak guling, ya, dan lain-lain. Ya, seperti kemarin ada cerita, ada mobil truk besar, Pak, truk yang besar, truknya besar banget, Pak, pokoknya truk yang paling besar lah, jalan begini. Kemudian ini mobil anak saya nyalip, Pak, nyalipnya mobil itu jalannya di tengah, karena mobil, jadi pokoknya di dua jalur lah, ya, di dua jalur, jalannya di tengah. Nah, kan
anak saya mau nyalip begini. Nah, mau nyalip tahu-tahu mobil yang besar banget itu mengkol begini. Ya, mengkol begini jadi mobil anak saya kena. Alhamdulillah selamat. Ya. Kalau penyok sedikit ya wajar lah, sudah dibawa ke bengkel. Dan supir truknya itu sudah menanggung biaya untuk yang penyok-penyok itu. Saya membayangkan kalau truknya gede banget Pak, mobilnya kan mobil kecil, mobil Karimun, kecil. Truknya itu, gede banget. Kalau disenggol gini, guling atau des itu kan bisa remuk jadi pergedel kan, remuk. Alhamdulillah selamat. Jadi bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dengan cara kita diselamatkan dari musibah. Ya. Nah itu juga termasuk, insya Allah anak saya itu karena rajin berdoa, jadi salah satu jenis pengabulannya adalah dia selamat dari dicium oleh truk besar, tidak guling, tidak, hanya penyok sedikit, ya, dan sudah dibawa ke bengkel. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi kalau kita berdoa kemudian kok saya gini-gini aja ya, sementara orang komunis, orang bajingan tengik, nggak sholat, malah kaya, ya, malah duitnya banyak, malah sehat terus. Kok saya begini? Jangan khawatir. Ini doa kita 3 kemungkinan. Dikabulkan sekarang, atau ditunda di akhirat, atau kita diselamatkan dari musibah. Berapa menit lagi Pak? Berapa menit lagi? 10 ya? Ya, saya percepat saja. Golongan yang ketiga adalah golongan yang memiliki ibadah tapi tidak mau berdoa. Dia beribadah mau, tapi berdoa tidak mau. Kenapa dia berdoa tidak mau? Dia beralasan begini. Yang ini adalah golongan Qadariyah. Ya. Dia berpendapat bahwa Allah telah melakukan apa yang telah ditetapkannya pada hambanya dan tidak perlu lagi memberikan pertolongan kepada hamba. Karena Allah telah menolongnya dengan menciptakan alat baginya, memperkenalkan jalan dan mengutus para rasul. Nah, jadi itu alasan orang Qadariyah. Jadi ngapain kita berdoa lagi? Toh Allah menciptakan kita sudah sempurna. Ada nabi, ada alat, ada rasul, ya. Seperti misalnya mau makan, udah disediakan Allah semua. Allah udah menciptakan pohon pisang, pohon padi, pohon melon. Ngapain berdoa lagi? Nggak usah. Nah itu, kira-kira begitu. Karena Allah menciptakan kita itu udah lengkap, udah komplit. Ya. Supaya kita nggak kedinginan, Allah menciptakan otak sehingga otak berpikir gimana ya supaya nggak kedinginan, bikin jaket, bikin mantel, ya. Jadi nggak perlu lagi berdoa. Itu menurut Qadariyah, ya. Jadi Qadariyah berpandangan bahwa Allah menciptakan makhluk ini sudah final, sudah sempurna, sudah dilengkapi segalanya, ya. Misalnya mati lampu. Otak berpikir dong, bagaimana caranya mati lampu supaya nggak mati lampu? Bikin baterai, ada baterai HP, baterai sorot, ya. Tuh, jadi nggak usah doa lagi. Ini Qadariyah Pak. Nah, ada nggak di antara bapak-bapak ini yang sepaham dengan Qadariyah? Angkat tangan, saya pengen lihat wajahnya. Ya, Qadariyah itu berpikir begitu, ya. Jadi Qadariyah beranggapan bahwa Allah telah melakukan apa yang ditetapkannya pada hambanya, ya. Dan dia, Allah, tidak perlu lagi memberikan pertolongan kepada hamba, karena Allah telah menolongnya dengan menciptakan alat baginya. Alat. Ada telinga, ada mata, ada otak, ada tangan, ada kaki, itu kan semuanya alat, instrumen, ya. Misalnya kita mau kena api, loncat. Wah, kan itu alat, menggunakan alat yang namanya kaki kan untuk loncat sehingga nggak jadi kena api kan, ya. Termasuk juga kita mau dipukul orang, tangkis, dus. Nah, ini kan alat ini untuk menangkis, jadi nggak perlu doa lagi.
Allah sudah menciptakan alat baginya, memperkenalkan jalan. Allah sudah memperkenalkan jalan. Hai manusia, ini loh jalan ada dua, Shiratal Mustaqim dan Shiratal Jahim. Shiratal Mustaqim ini Quran. Ikuti aja Quran. Shiratal Jahim ini ya jalannya setan. Ya. Kemudian Allah telah mengutus para rasul. Sehingga setelah adanya pertolongan ini, hamba tidak perlu lagi memohon kepadanya. Nah, itu alasan orang Qadariyah Pak, nggak perlu lagi memohon. Untuk apa memohon? Sudah disiapin semua sama Allah kok. Mau hangat-hangat ada matahari, mau dingin-dingin ada es. Sudah sedia semua alatnya. Yang kedua, golongan yang beribadah namun tidak total dalam tawakal. Ya, jadi golongan yang pertama tadi dia beribadah tapi nggak mau berdoa, ya. Kemudian golongan yang kedua, dia beribadah, tapi ibadahnya nggak sempurna. Jadi tawakalnya itu setengah-setengah. Tidak total dalam tawakal dan memohon pertolongan kepadanya. Jadi memohon pertolongannya itu setengah-setengah. Pandangan mereka tidak mengaitkan orang yang bergerak kepada siapa yang menggerakkan. Tidak mengaitkan sebab kepada pembuat sebab. Tidak mengaitkan alat kepada pelaku. Jadi mereka itu berpandangan bahwa misalnya orang bergerak, ya, ada orang bergerak Pak. Dia melihat dia bergerak orang itu. Padahal kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semut bergerak, pasti ada yang menggerakkan. Ya, air terjun, pasti ada yang menggerakkan. Ya. Nah, mereka tidak berpikir ke sana. Ya, padahal harusnya ular bergerak, sapi bergerak, pasti ada yang menggerakkan, Ya. Kemudian tidak mengaitkan sebab dengan pembuat sebab. Ya, misalnya gini, kamu kenapa sih masuk angin? Ya, saya masuk angin karena gara-gara angin. Padahal dia harus ingat, angin itu ada yang membuat. Ya, angin itu nggak jalan sendiri, ya, tapi ada yang membuat angin. Terus kamunya juga buka baju, telat makan, jelas lah, begadang, buka baju, telat makan, ya udah masuk angin. Ya. Nah itu sebab-sebabnya itu harus kita tahu ada pembuat sebab. Ya. Jadi sebab itu tidak muncul dengan dadakan. Ya, ya misalnya kenapa tahu ini matang? Tahu matang karena digoreng. Minyak panas. Kenapa minyak panas? Karena ada api. Kenapa ada api? Ada gas. Kenapa ada gas? Terus sampai mentok. Gas itu berasal dari bumi. Siapa yang menciptakan gas dalam bumi? Nah, ya. Akhirnya kan ketemu Allah. Nah, jadi kita harus berbicara sebab dan akibat itu harus ditelusuri terus, Pak. Kenapa kamu pegel? Karena saya main bola kencang banget, sehingga saya betis dengan betis ketemu, guling. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa betis dengan betis ketemu? Karena kedua belah pihak saling bernafsu ingin mendapatkan bola. Nah, kenapa ingin mendapatkan bola? Nah, terus ya nanti ketemu sebab yang paling awal. Kenapa ingin mendapatkan bola? Ingin jadi juara. Kenapa ingin jadi juara? Karena ingin terkenal, ingin jadi Ronaldo dan lain-lain. Ya. Jadi ini yang ketiga, yang terakhir udah habis ya waktunya. Ya terakhir ini, golongan yang mensaksikan bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan manfaat dan mudarat. Adapun yang dikehendakinya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Namun mereka tidak berbuat apa yang dicintai dan diridhai Allah. Jadi golongan yang keempat ini adalah dia sadar betul, Pak. Dia sadar betul bahwa Allah satu-satunya yang memberi manfaat dan mudarat. Dia sadar, Pak. Allah satu-satunya yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Mudarat itu bahaya. Dan dia yakin bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Jadi dia selalu berdoa. Dia yakin bahwa semuanya tergantung dengan kehendak Allah. Dia berdoa. Nah, jadi dia mau berdoa, tapi dia tidak mau beribadah.
ya. Banyak ini Pak orang seperti ini, ya. Jadi Bapak kalau buka YouTube ya Pak ya, itu ada Pak orang yang pidato selalu di awal pidatonya mengatakan begini, kepadanya lah kita berdoa dan kepadanya lah kita minta pertolongan. Nah itu, kepadanya lah kita berdoa dan kepadanya lah kita minta pertolongan. Tapi dia tidak pernah mengatakan iya karena kudu, gak pernah. Ya, tidak pernah mengatakan kepadanya lah kita beribadah, nggak pernah. Kata-kata beribadah itu nggak disebut Pak. Nanti Bapak cari ya di YouTube ya. Ada orang yang sering pidato yang tidak pernah mengatakan kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita beribadah, itu nggak pernah disebut, nggak pernah disebut. Yang disebut hanya kepadanya lah kita berdoa dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Nah itulah golongan keempat. Ya, jadi dia yakin bahwa Allah itu hebat, dia yakin bahwa Allah itu hebat, Allah itu kalau berkehendak itu pasti jadi, Allah itulah yang memberikan kita manfaat dan mudarat, tetapi dia sendiri nggak ada minat untuk beribadah kepada Allah, nggak ada minat. Ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira cukup dulu malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita diberikan petunjuk dan hidayah. Jangan lupa bacaan doanya Pak ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.